si penyu sabuk merah. Hari ini laut begitu jernih. Sinar matahari pagi menembus sampai ke laut terdalam. Di permukaan laut juga terlihat tenang. Tidak ada sama sekali ombak besar yang datang. Cuaca yang bersahabat membuat makhluk laut sangat bergembira. Ikan-ikan dan makhluk yang hidup di laut dangkal seperti cumi-cumi, kuda laut, kepiting, ikan pari dan penyu berkegiatan dengan riang gembira. Wah, hari ini terang sekali ya. Sinar matahari membuatku bisa melihat sekeliling dengan lebih jelas. Hari ini aku pasti bisa mendapat banyak sekali ubur-ubur untuk aku makan. Ujar Pepi si penyu sabuk merah kepada teman-temannya di sekolah koral. Tapi pastikan dulu dengan benar ya bahwa yang kamu tangkap itu benar ubur-ubur. Nanti kamu salah makan lagi seperti waktu itu. Plastik? Masa kamu kira ubur-ubur? Jawab Kudi, si kuda laut, mengingatkan Pepi pada kejadian beberapa tahun lalu. Iya. Saat itu kan air laut sedang keruh. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ada yang berenang mengambang. Bentuknya dari kejauhan memang mirip seperti ubur-ubur. Makanya aku dekati untuk aku makan. Tapi ternyata itu plastik bekas yang hanyut di laut. Ujar Pepi bersedih sambil mengingat kejadian waktu itu. Kejadian 5 tahun lalu itu memang tidak bisa dilupakan oleh Pepi dan para penghuni sekolah koral lainnya. Sebab sejak saat itu Pepi memiliki nama panggilan baru, yaitu Pepi si penyu sabuk merah. Sebutan itu bukan karena Pepi jago karate loh, sehingga mendapatkan sabuk merah. Tapi itu karena plastik merah yang dia kira ubur-ubur membelit tubuhnya. Meskipun Pepi berusaha melepaskan ikatan plastik itu, tapi dia tidak bisa. Lalu Pepi pergi ke sekolah koral untuk meminta tolong kepada Tuan Pari, gurunya. Namun ternyata Tuan Pari dan seluruh penghuni sekolah koral tidak ada yang bisa melepaskannya. Sejak saat itulah Pepi harus hidup menggunakan sabuk plastik merah di tubuhnya. Setiap hari tubuh Pepi semakin membesar. Tapi plastik itu tidak bisa lepas juga dari tubuhnya, sehingga membuat Pepi kesulitan. Tubuhnya yang terlilit plastik tidak bisa ikut membesar seperti bagian tubuhnya yang lain. Kalau dilihat-lihat, bentuk tubuh Pepi ini berbentuk seperti angka 8. Padahal penyu yang lain memiliki bentuk tubuh yang bulat atau sedikit lonjong. Meskipun tubuhnya tidak sempurna, tapi Pepi tidak menjadi pemurung. Pepi tetap ceria. Ia tetap senang bermain bersama teman-temannya. Permainan yang disukainya adalah balap renang. Hari itu sepulang sekolah, Pepi dan teman-temannya bermain balap renang. Siapa yang paling cepat sampai di tepi pantai, lalu kembali lagi ke desa koral, dialah pemenangnya. Teman-teman, tunggu aku! Pinta Pepi yang sedikit tertinggal dari teman-temannya. Dia tidak bisa melaju dengan cepat karena tubuhnya sulit untuk bergerak akibat terlilit dari plastik merah itu. Ketika teman-temannya sudah sampai di pinggir pantai dan sedang berputar balik, Pepi baru saja sampai di tepi pantai. Tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang hingga menciptakan ombak yang besar. Tubuh Pepi tergulung-gulung oleh ombak hingga ke pantai. Untung saja Pepi bisa bernapas di daratan. Saat hendak kembali ke laut, Pepi terkejut
Di hadapannya ada sepasang kaki manusia. Saat melihat ke atas, Pepi melihat sosok yang membuatnya ketakutan. Rasanya Pepi ingin cepat lari kembali ke lautan. Tapi dia tidak bisa. Orang itu justru mengangkat tubuh Pepi. Tidak! Jangan makan aku! Pepi semakin membenci manusia. Karena manusialah yang membuang sampah sembarangan, yang akhirnya sampah tersebut hanyut ke laut dan membelitnya. Kali ini manusialah yang juga menangkapnya. Pepi ketakutan sekali. Dia takut akan menjadi makanan manusia. Seharusnya aku mendengarkan kata ibu untuk tidak bermain terlalu jauh. Sesal Pepi di dalam hati. Tiba-tiba Pepi merasakan nafasnya menjadi ringan. Pepi bisa bernapas dengan lega. Manusia itu ternyata melepaskan plastik yang selama ini melilit tubuh Pepi. Pepi bahagia sekali. Pepi ingin sekali berterima kasih kepada manusia itu, sekaligus ingin meminta maaf karena sudah berburuk sangka. Terima kasih manusia, maafkan aku sudah berburuk sangka kepadamu. Ternyata tidak semua manusia jahat ya, kata Pepi kepada manusia. Tapi sayang, suara Pepi ini tidak bisa didengar oleh manusia. Suara Pepi pun menghilang bersama ombak yang membawanya kembali ke laut.